Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Marhaban ya Ramadan. Salat tarawih merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan malam Ramadan atau yang disebut dengan qiyam Ramadan. Ibadah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang memang ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Salat tarawih adalah salat khusus pada malam bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah salat Isya dan sebelum salat witir. Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan perempuan, di antaranya berdasarkan hadis yang disebutkan di atas. Anjuran salat sunnah tarawih juga tertuang dalam hadis lain dengan redaksi yang berbeda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Muslim. Ulama sepakat bahwa redaksi qama Ramadhana di dalam hadis tersebut mengacu pada makna salat tarawih. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai dosa jenis apakah yang diampuni dalam hadis tersebut, ikhtilaf di antara mereka juga terjadi dalam hadis-hadis serupa. Menurut Imam Haramain, yang diampuni hanya dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertobat. Sementara menurut Imam Ibnu Munzir, redaksi ma atau dosa dalam hadis tersebut termasuk kategori lafaz am yang berarti mencakup segala dosa, baik kecil maupun besar. Salat tarawih adalah salat yang dilakukan hanya pada bulan suci Ramadan, dan salat tarawih ini dilakukan oleh Rasulullah pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam salat di masjid, lalu banyak orang salat mengikuti beliau SAW. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Rasulullah. Namun Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau SAW bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila salat ini diwajibkan pada kalian. Sayyidah Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah memang pernah melaksanakan sholat tarawih pada malam awal-awal bulan Ramadan, hingga akhirnya saat melihat antusiasme yang begitu tinggi dari sahabat-sahabat beliau SAW, Rasulullah justru mengurungkan niatnya datang ke masjid pada hari ketiga atau keempat. Pertama, bisa jadi karena beliau SAW khawatir sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Tentu hal tersebut bahkan memberatkan umat generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat yang sama dengan para sahabat Rasul. Yang kedua, mungkin beliau SAW takut timbulnya salah persepsi di kalangan umat bahwa salat tarawih wajib karena merupakan perbuatan baik yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menekuni suatu amal kebaikan dan diikuti oleh umatnya, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Langkah tersebut menunjukkan betapa bijaksana dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Pada hadis di atas dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid hanya 2 malam, dan beliau tidak hadir melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid karena khawatir sholat tarawih akan diwajibkan kepada umatnya. Yang kedua, sholat tarawih hukumnya sunnah karena sangat digemari oleh Rasulullah dan beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakannya. Dan yang ketiga, dalam hadis di atas tidak ada menyebutkan bilangan rakaat dan ketentuan rakaat salat tarawih secara rinci. Salat tarawih adalah bagian dari salat sunnah muakkadah, salat sunnah yang sangat dianjurkan. Jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat tanpa witir, sebagaimana yang telah dikerjakan Sayyiduna Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat lainnya yang sudah disepakati oleh umatnya. Kesepakatan itu datang dari mayoritas ulama salaf dan khalaf mulai masa sahabat Umar sampai sekarang ini. Bahkan ini sudah menjadi ijtima' sahabat dan semua ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas mazhab Maliki.
Di kalangan mazhab Maliki masih ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat antara 20 rakaat dan 36 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik bin Anas radhiyallahu an bahwa Imam Darul Hijrah Madinah berpendapat salat tarawih itu lebih dari 20 rakaat sampai 36 rakaat. Saya dapati orang-orang melakukan ibadah malam di bulan Ramadan, yakni salat tarawih dengan 39 rakaat, yang 3 adalah salat witir. Imam Malik sendiri memilih 8 rakaat, tapi mayoritas Malikiyah sesuai dengan pendapat mayoritas Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah yang sepakat bahwa salat tarawih adalah 20 rakaat. Hal ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan sempurna ijma'nya. Ini penjelasannya umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an melaksanakan salat tarawih secara sendiri-sendiri atau berkelompok 3, 4 atau 6 orang. Saat itu belum ada salat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid. Ketetapan tentang jumlah rakaat salat tarawih pun belum tertuang secara jelas. Para sahabat ada melaksanakan salat 8 rakaat, kemudian menyempurnakan di rumahnya seperti pada keterangan di awal. Salat tarawih berubah keadaannya ketika Umar bin Khattab berinisiatif untuk menggelarnya secara berjamaah. Setelah menyaksikan umat Islam salat tarawih yang tampak tak kompak, sebagian salat secara sendiri-sendiri, sebagian lagi yang berjamaah, sebuah hadis sahih memaparkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ke masjid pada bulan Ramadan. Didapati dalam masjid tersebut orang yang salat tarawih berbeda-beda. Ada yang salat sendiri-sendiri dan ada juga yang salat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya punya pendapat, andai mereka aku kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus. Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, sholat tarawih dengan berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini juga ditopang oleh hadis lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan melihat banyak orang yang melakukan sholat di bulan Ramadan di sudut masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa mereka? Kemudian dijawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai Al-Quran atau tidak mempunyai hafalan Al-Quran. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab pun salat mengimami mereka. Lalu Rasulullah berkata, mereka itu benar dan sebaik-baik perbuatan adalah yang mereka lakukan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari sini sudah sangat jelas bahwa pertama kali orang yang mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah adalah Sayyiduna Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Rasul. Jamaah salat tarawih pada waktu itu dilakukan dengan jumlah 20 rakaat sebagaimana keterangan dari Yazid bin Rumam telah berkata, manusia senantiasa melaksanakan sholat pada masa Umar bin Khattab di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat tarawih disambung 3 rakaat witir. Hadis riwayat Imam Malik. Bukti lain dari keterangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Yazid. Ia berkata, para sahabat melaksanakan salat tarawih pada masa Khalifah Umar bin Khattab di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat Imam Baihaqi, sanadnya disahihkan oleh Imam Nawawi dan lainnya. Dua dalil di atas cukup menjelaskan bahwa pendapat terkuat soal jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat. Apa yang diinisiasi Sayyidina Umar bin Khattab tak hanya disetujui, tapi juga dipraktikkan para sahabat Nabi yang lain kala itu, termasuk Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul. Hal ini mempertegas ijma' sahabat karena tiada satu pun yang mengingkari atau menentang. Tak heran bila para ulama 4 mazhab atau mazhab lainnya pun mayoritas memilih pendapat ini. Inisiatif Sayyidina Umar yang kemudian diikuti para sahabat dan ulama setelahnya adalah sangat wajar. Bila kita menengok sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menjadi kebenaran melalui lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan kredibilitas Sayyidina Umar bin Khattab yang mendapat stempel langsung dari Rasulullah, sehingga mustahil beliau berbuat penyimpangan apalagi dalam hal ibadah. Penjelasan yang lain adalah hadis berikut, dan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal, maka berpegang teguhlah padanya dengan erat. Hadis Rasulullah SAW dari Huzaifah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, ikutilah 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Salat tarawih menurut pendapat mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah adalah 20 rakaat
berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Malik bin Yazid bin Rumam dan Imam Baihaqi dari Sa'id bin Yazid tentang salatnya umat Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu 20 rakaat. Umar mengumpulkan orang-orang untuk melakukan tarawih 20 rakaat secara berjamaah dan masih berlangsung hingga sekarang. Imam Kasani berkata, Umar telah mengumpulkan para sahabat Rasulullah, lantas Ubay bin Ka'ab mengimami mereka salat 20 rakaat dan tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya, maka hal itu sudah menjadi ijma' atau kesepakatan mereka. Imam Ad-Dasuki dan lainnya berkata, itulah yang dilakukan para sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Abidin berkata, itulah yang dilakukan orang-orang mulai dari bumi timur sampai bumi barat. Ali As-Sanhuri berkata, itulah yang dilakukan orang-orang sejak dulu sampai masaku dan sampai masa yang akan datang selamanya. Para ulama mazhab Hambali mengatakan, hal ini sudah menjadi keyakinan yang masyhur di masa para sahabat, maka ini merupakan ijma' dan banyak dalil-dalil nas yang menjelaskannya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah juz 27. Dari keterangan yang terdapat dalam kitab Tasih Hadis Salat Tarawih 20 rakaatan, Imam Ibn Taimiyah juga sepakat dan berpendapat bahwa rakaat salat tarawih 20 rakaat, dan beliau memfatwakan sebagaimana berikut. Telah terbukti bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab mengerjakan salat Ramadan bersama-sama orang lainnya pada waktu itu sebanyak 20 rakaat, lalu mengerjakan witir 3 rakaat. Kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa itu adalah sunnah karena pekerjaan itu dilaksanakan di tengah-tengah kaum muhajirin dan ansar, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menentang atau melanggar perbuatan itu. Dalam kitab Majmu' Fatawi An-Najdiyah diterangkan tentang jawaban Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bilangan rakaat salat tarawih. Ia mengatakan bahwa setelah sahabat Umar mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat berjamaah kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, maka salat yang mereka lakukan adalah 20 rakaat. Selain 20 rakaat salat tarawih, ada juga ulama yang berpendapat 36 rakaat dan ada yang berpendapat 8 rakaat. Perbedaan ini muncul karena tidak ada satupun hadis yang secara sahih dan sareh atau secara jelas menyebutkan jumlah rakaat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah. Memang ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, bagaimana salat Rasulullah di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, beliau tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau selainnya dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya saja di dalam hadis sahih ini, Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak secara tegas mengatakan bahwa 11 rakaat itu adalah jumlah rakaat salat tarawih. Karenanya para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menegaskan salat tarawih berjumlah 20 rakaat. Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi menyebutkan, maka sesungguhnya salat tarawih itu 20 rakaat selain salat witir menurut pendapat kami, seperti yang ditulis Imam Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsut juz 2. Sedangkan Imam Ad-Dardir dari mazhab Maliki menuturkan, dan salat tarawih di bulan Ramadan yaitu 20 rakaat setelah salat Isya dengan salam tiap 2 rakaat di luar salat syafa' dan witir, seperti yang ditulis oleh Imam Dardir dalam kitab Syarh Shaghir juz 1. Senada dengan kedua ulama di atas, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menulis, menurut mazhab kami jumlahnya 20 rakaat dengan 10 kali salam selain salat witir. Lihat karya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 3. Imam Ibnu Qadarman dari mazhab Hambali menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut, dan qiyam bulan Ramadan itu 20 rakaat yaitu salat tarawih, hukumnya sunnah muakkadah dan orang yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah, seperti yang tulis Ibnu Qadarman dalam kitab beliau Al-Mughni juz 1. Kedua, sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa salat sunnah tarawih berjumlah 36 rakaat. Imam Nafrawi dari mazhab Maliki menyebutkan, dan ulama salaf melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan di masjid-masjid dengan 20 rakaat. Lalu setelah itu mereka sholat dengan 36 rakaat. Imam Malik memilih jumlah rakaat ini dalam kitab Al-Mudawwanah dan menganggapnya baik. Imam Malik, seorang ulama terkenal dari Madinah, mengamalkan jumlah rakaat 36 dalam melaksanakan sholat tarawih. Hal ini dilakukan untuk berlomba dalam kebaikan. Ahli Madinah melihat bahwa di Mekah orang-orang melakukan salat tarawih 20 rakaat disertai dengan tawaf. Maka karena di Madinah tidak ada Ka'bah dan tentunya tidak bisa melakukan tawaf, mereka menambahkan jumlah rakaat tarawih menjadi 36 rakaat, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad As-Sotiri dalam kitabnya Syarah Yaqut sebagai berikut.
paling sedikitnya rakaat tarawih 2 rakaat, sedangkan yang paling sempurna 20 rakaat, dan Imam Malik berkata 36 rakaat, dan itulah yang dilakukan Ahlu Madinah. Ulama Malikiyah mengatakan Ahlu Madinah berkehendak menyamakan ibadahnya dengan Ahlu Makkah, sebab Ahlu Makkah melakukan tawaf 7 kali putaran di antara 2 tarawihan atau 2 istirahat. Kemudian Ahlu Madinah menjadikan posisi setiap 7 kali putaran dengan melakukan salat 4 rakaat, seperti yang ditulis oleh Imam Muhammad Asy-Syatili dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Pendapat ketiga, sebagian ulama madhab Hanafi seperti Imam Kamal Ibnu Al-Humam mengatakan salat tarawih berjumlah 8 rakaat. Imam Kamal Ibnu Al-Humam dalam kitab Fathul Ghadir menuliskan, sesungguhnya qiyamul lail di bulan Ramadan hukumnya sunnah, yaitu 11 rakaat dengan witir secara berjamaah. Hal itu dikerjakan oleh Rasulullah lalu ditinggalkannya karena ada uzur. Dan zahir pendapat masyayikh bahwa sunnahnya 20 rakaat, sedangkan menurut dalil adalah apa yang kami katakan 8 rakaat tanpa witir, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Kamal Ibnu Al-Humam dalam kitab Fathul Ghadir juz 2. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat salat tarawih. Mayoritas ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat. Sebagian ulama madhab Maliki mengatakan bahwa jumlah rakaatnya 36 rakaat, sedangkan sebagian ulama madhab Hanafi menegaskan jumlah rakaat tarawih adalah 8 rakaat. Dari ketiga pendapat di atas, tampaknya pendapat yang menyatakan bahwa jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat merupakan pendapat yang sangat kuat dan merupakan pendapat mayoritas ulama dari madhab 4. Meskipun demikian, hendaknya perbedaan pendapat ini bisa kita sikapi dengan bijak dan toleran. Praktik salat sunnah tarawih secara umum tak ada perbedaan dengan salat sunnah lainnya. Salat tarawih dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, meskipun bagi yang uzur bisa menunaikannya secara mandiri atau secara sendiri-sendiri. Tak ada perbedaan rukun-rukun antara salat tarawih dan salat fardu. Keharusan membaca surat-surat tertentu setelah Fatihah pun tidak ada. Orang yang salat tarawih dipersilakan memilih surat dan ayat mana saja, meskipun tentu saja surat atau ayat yang lebih panjang lebih utama. Sebagian ulama merekomendasikan surat-surat tertentu untuk dibaca. Mungkin yang khas dijumpai pada bulan Ramadan adalah doa yang dipanjatkan masyarakat muslim di tanah air selepas salat tarawih. Doa tersebut biasa dikenal dengan nama doa kamilin. Kata kamilin berarti orang-orang yang sempurna. Nama ini diambil dari redaksi pertama doa tersebut yang memohon kesempurnaan iman kepada Allah. Doa ini dipraktikkan para ulama di mana-mana melalui rantai ijazah sanad amalan yang jelas. Salat tarawih menjadi istimewa bukan hanya karena dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, tetapi juga lantaran keduanya dilakukan pada malam hari. Karena di sela-sela malam Ramadan dikenal peristiwa Lailatul Qadar atau malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, pelaksanaan sholat tarawih dan juga ibadah-ibadah lain di malam Ramadan merupakan kesempatan untuk meraup berlipat pahala, keutamaan, dan keberkahan. Semoga kita semua dapat istiqamah menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.